Shalom. Selamat pagi, senang kembali bisa bertemu dengan sahabat Lumen dan saudara-saudari seiman dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabat Lumen, kita sudah membahas segmen pertama, di mana kita memberikan sanggahan-sanggahan, yaitu tentang tuduhan bahwa Natal itu paganisme. Kita sudah belajar menyanggahnya, mulai dari segi sejarah, kemudian dokumen gereja, kemudian dari Alkitab, termasuk dari perayaan Hanukkah itu sendiri, di mana bertepatan dengan Yesus lahir, maka kita bisa simpulkan hari raya Hanukkah untuk kita yang Kristiani sama dengan Natal. Yesus adalah terang dunia, jadi kalau kita menyalakan lilin pada hari Natal, itu mengingatkan kita, Yesus adalah terang dunia, kita juga terang dunia. Tapi sumber terang kita itu datangnya dari Tuhan Yesus. Kalau pada hari raya Hanukkah, bait suci dikuduskan, yaitu paganisme dibuang. Justru kita tahu dari sejarah, kalau kita ingat sejarahnya, minyak yang sudah terkontaminasi itu pun tidak dipakai. Maka kita sebagai bait Allah harus menyucikan diri kita juga. Dan saat itu kita bisa melihat ada mujizat minyak. Ya, saya tidak promosi minyak urapan, ini mujizat minyak, tapi minyak yang dijadikan untuk menyalakan lampu pada saat itu. Dan harusnya minyak itu hanya cukup sehari, tapi minyak itu cukup selama 8 hari pada saat pembersihan bait Allah. Itu sebabnya simbolnya adalah 8, 9 lilin ya, karena perayaan hari Hanukkah. 4 di kiri, 4 di kanan itu adalah hari raya Hanukkahnya 8 hari. Kemudian yang di tengah itu adalah Syamas. Nah, kita bahas itu kemarin. Di situ ada mujizat. Dan kita tahu Yesus adalah pembuat mujizat. Dia adalah sumber mujizat. Jadi sangat, menurut saya ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi benar-benar desain dari Allah. Hari ini saya membawa satu tema, yaitu master plan Natal. Maksudnya bagaimana kok master plan Natal? Natal itu atau hari raya, hari kelahiran Tuhan Yesus, itu tidak pernah terjadi satu hari. Bukan terjadi kebetulan. Nah, dalam segmen yang kedua ini, kita akan membahas nubuatan-nubuatan mengenai kelahiran Yesus. Sekali lagi, kita akan membahas nubuatan-nubuatan mengenai kelahiran Yesus. Kalau Anda ingat yang pertama sempat saya sampaikan di pengantar bahwa Yesus lahir ke dunia itu bukan berarti tanpa pemberitahuan, tanpa ada nubuatan. Dia tidak lahir seperti saya dan saudara. Saya lahir tidak ada nubuatan. Oh, nanti akan lahir yang bernama Sitolog, Puluhan Marbun, di desa Sipan. Nggak ada itu. Nggak ada. Detail-detail. Jadi Yesus lahir itu bukan muncul begitu saja nyelonong, aku Tuhan loh, enggak. Aku Mesias, enggak. Tadi kalau Anda lihat, ya, kalau Anda pergi ke Jufak itu tadi, salah satu website yang saya tunjukkan tadi, kalau Anda melihat di situ syarat Mesias, tidak segampang itu, tidak bisa
nyelonong tiba-tiba aku Mesias loh gitu. Sekelas Yudas Makabe yang dianggap sebagai Mesias, ya kan? Itu pun harus membuktikan, harus menuntaskan tugasnya. Hanya saja Yudas Makabe, dia meninggal di medan pertempuran. Maka dia batal. Maka dia tidak bisa dianggap sebagai Mesias. Tentu dalam sejarah bangsa Israel sangat penting. Kalau Anda perhatikan beberapa video saya, beberapa kali saya talk show, termasuk membahas Cipenamena, membahas akhir zaman, saya selalu menyebut nama Yudas Makabe. Karena apa? Karena ini adalah salah satu tokoh yang sangat penting dalam perjuangan bangsa Israel. Nah, saya tidak memberulakan beliau, tapi referensi sejarah itu tentu penting. Jadi Yudas Makabe salah satu referensi sejarah yang sangat penting secara khusus dalam Hari Raya Duka. Tapi sekalipun demikian, dia tidak bisa Mesias karena dia tidak menyelesaikan tugasnya. Yesus lahir itu seperti yang saya katakan, a master plan berarti ada rencana awalnya. Ada rencana, jadi enggak lahir aja enggak. Yang nggak tahu dari mana datangnya tiba-tiba dia ngaku Mesias, nggak bisa. Israel nggak bisa begitu. Saya yakin juga sahabat Lumen dan saudara seiman, kalau tiba-tiba nyelonong gitu aja ngaku Mesias, pasti Anda bilang ini kayaknya nggak bener nih. Nah, yang perlu Anda catat di sini baik-baik adalah yang dinubuatkan Yesus dan yang dinubuatkan oleh Yesus itu adalah yaitu Mesias dan Nabi palsu. Jadi berhati-hatilah, ya, berhati-hati karena kita harus belajar dengan benar. Ya, berhati-hati dalam arti saya bilang tadi, jangan Anda sampai jadi palsu, apalagi sampai ngaku Mesias gitu. Jadi jangan sampai genapin, jangan Anda menggenapi itu, ya. Baik, kita kan melihat master plan-nya tentu tidak dari mana-mana. Satu ayat yang sering saya bahas berulang-ulang dan selalu berulang-ulang, dan ini memang penting, ya, karena ketika kita berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, tidak mungkin kita bisa melupakan Kejadian 3:15. Nah, Kejadian 3:15 ini bagi saya adalah master plan. Kenapa master plan? Kalau saya tidak baca lagi Kejadian 1-3, Anda bisa membaca, karena saya juga udah pernah membahas, sebenarnya ini lebih kepada review, kemudian menambahkan penegasan. Penegasannya adalah Kejadian 13 ini, bagi saya pribadi itu adalah master plan dari Natal itu. Idenya Natal itu. Jadi ide Natal itu dari Tuhan. Bukan dari Konstantin. Konstantin itu kebetulan saja pada saat itu dia menjadi Kristen. Ya, kita anggaplah dia benar menjadi Kristen, lalu dia gantikan. Kenapa saya bilang kebetulan? Karena itu kan bukan sejarah yang menjadi yang paling valid, toh. Kita sudah bahas masih ada tahun-tahun itu. Oh iya, kan Natal nggak ada setelah itu. Sebelum itu, iya memang karena bangsa Israel, orang-orang Kristen dan gereja muda saat itu teraniaya, jadi tidak mungkin mereka rayakan rame-rame. Tapi
dari kumpulan beberapa orang mungkin, 2-3 orang mungkin. Ya. Karena saat itu dinasihatkan oleh para rasul. Nah, sebelum kita masuk pada penegasan itu, kita ada beberapa garis besar yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama, kita mesti ingat bahwa larangan untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik itu diberikan kepada Adam itu sebelum Hawa diciptakan. Jadi Adam yang menerima. Setelah dia terima itu perintah, lalu dia mencari penolong. Dan dia tidak menemukan seorang penolong yang sepadan. Maka Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Maka diciptakanlah Hawa. Adamlah yang mengajar larangan ini kepada Hawa. Nah, kita tidak menemukan catatan yang komplit bagaimana Adam mengajarkan larangan tersebut kepada Hawa. Apakah memang tambahan-tambahan yang disampaikan oleh Hawa itu idenya Hawa sendiri atau idenya Adam? Tujuannya sebenarnya maksudnya begini. Jangan sampai menyentuh gitu, maksudnya supaya jangan dipegang dan dimakan. Nah, tapi kita tahu bahwa setan ini dia licik. Dia memanfaatkan celah itu. Dimanfaatkan, kenapa? Karena larangan itu tidak konsisten disampaikan oleh Hawa kepada Adam. Ada modifikasi, ada penambahan. Dan itu bisa menjadi celah. Makanya jangan menambah ataupun mengurangi apa yang sudah tertulis. Karena itu bisa menjadi celah bagi kita. Pada akhirnya Hawa tergoda. Hawa memakan buah, pada akhirnya Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, sekali lagi, kita tidak bisa menemukan catatan yang begitu detail ya. Apakah Adam sempat mencegah? Apakah Adam membiarkan? Nah, kalau Anda baca buku saya, Bettersin, saya bilang mungkin dia tertidur. Lagi-lagi itu kan penafsiran. Ini saya sedang berimajinasi. Harusnya dia turut melarang. Tapi apa? Dia ikut makan. Adam turut memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini sebagai ekspresi Adam setuju dengan pelanggaran Hawa. Itulah sebabnya disebut dosa Adam, bukan dosa Hawa. Adam dan Hawa itu layak mati. Layak mati karena apa? Karena sudah jelas. Sudah jelas. Mereka melanggar perintah Allah. Mereka melanggar larangan Allah. Mereka gagal. Mereka tidak taat. Inilah dosa pertama. Jadi sekalipun misalnya seperti yang saya lihat, kita tidak menemukan detail-detail yang harus kita ketahui secara komplit, the main idea, ide utamanya adalah dalam Kejadian pasal 3, asal mula dosa. Bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kalau misalnya masalah Adam sempat melarang, Adam masalah cara mencegah, Adam di situ apakah dia menonton, kita tidak perlu lagi ribut. Masalahnya sekarang adalah Adam dan Hawa
sudah jatuh dalam dosa, mereka layak mati. Tetapi menarik sekali, saudara-saudara, sebelum Allah memberitahukan konsekuensi kepada Adam, sekali lagi, sebelum Allah memberitahukan konsekuensi kepada Adam, Allah terlebih dahulu menubuatkan keturunan Hawa. Kita akan melihat ayatnya. Kita perhatikan ayatnya di sini ya. Aku akan mengadakan permusuhan. Ini kata permusuhan ini menjadi satu kata kunci nanti. Tapi sebelum ke sana kita akan membahas kalimat berikutnya dulu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Nah, perempuan ini nanti mewakili manusia. Ya. Kemudian antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Jelas. Jadi sebelum Tuhan, kalau kita perhatikan nanti di sini, ya, kalau kita perhatikan di sini secara khusus mulai dari ayat ke-15 ya. Ayat 16 di sini ini baru diberikan konsekuensinya. Jadi kalau kita lihat kronologinya ya, berarti Allah terlebih dahulu menyatakan bahwa Adam dan Hawa memiliki keturunan, baru diberikan konsekuensi ayat 13 kepada Hawa, ayat 16 maksud saya. Kemudian ayat 17 masih Hawa. Oh maaf, ayat 17 itu Adam maksud saya. Oke, klarifikasi. Ayat 17 itu kepada Adam. Nah, sebelum konsekuensi ini disampaikan oleh Tuhan Allah terlebih dahulu menyatakan bahwa Adam dan Hawa memiliki generasi. Itu sebabnya tadi saya katakan di awal bahwa ide Natal itu tidak terjadi satu hari. Ide Natal itu tidak terjadi satu tahun. Jelas karena manusia, generasi Adam dan Hawa, berhutang nyawa atau darah. Adam dan Hawa berhutang nyawa. Kan seharusnya mereka mati. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada Adam dan Hawa, maka Allah mensubstitusi dengan hewan. Nyawa hewanlah yang menjadi kurban pada saat itu. Darah hewanlah saat itu tertumpah. Kita nanti bahas sedikit tentang, nanti kita akan bahas itu di permusuhan pertumpahan darah, tapi saya bahas dulu berhutang nyawa di sini. Jadi Adam dan Hawa berhutang nyawa, maka saya dan saudara pun berhutang nyawa.
saya dan saudara layak mati. Tapi kalau kita baca Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Jadi Allah mengasihi. Sebelum Allah menyatakan konsekuensinya, Allah terlebih dahulu memberikan harapan. Tentu secara logis kita berpikir, waduh, Hawa dan Adam saat itu mungkin berpikir, matilah kami. Tapi ketika Tuhan memberikan satu pernyataan bahwa keturunanmu, maka mereka memiliki harapan yang walaupun pada akhirnya mereka akan mati, tapi mereka sudah memiliki keturunan. Ini menjadi desain Natal dan juga menjadi desain atau menjadi rencana atau menjadi master plan bagaimana Yesus lahir dan bagaimana Yesus akan menyelesaikan permusuhan ini. Permusuhan pertumpahan darah. Permusuhan yang disebut di ayat 15 ini bukan sedang permusuhan sedang boikot-boikotan. Bukan sedang bermusuhan, sedang diam-diaman. Saya tidak mau rasis. Ada satu kelompok tertentu yang punya dendamnya begini. Sampai di tanah merah 7 turunan pun saya tidak akan memaafkan kesalahan. Wah, ini dendam membara ini ya. Tapi kita manusia tidak boleh dendam ya. Karena Tuhanlah yang membalas dendam. Kita tidak bisa. Kita hanya manusia. Nah, jadi ada permusuhan pertumpahan darah. Bukan hanya permusuhan sekedar ya boikot-boikotan ya gitu. Tidak. Ini permusuhan yang genting. Ini permusuhan yang mengerikan. Karena apa? Karena ini menyangkut yaitu masa depan manusia itu sendiri. Manusia tidak bisa menyelesaikan. Tadi saya katakan bahwa saya dan saudara berhutang nyawa. Kita tidak bisa menyelesaikan. Dari mana kita tahu? Anda lihat setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka berusaha menutupi dirinya. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Tuhan tidak bilang, well, kamu sudah salah, kamu sudah cari solusinya. Oke. Go ahead. Ya. Allah tidak kompromi. Karena hukuman, karena pelanggaran itu mendatangkan kematian, maka kematian harus terjadi. Yaitu tadi sempat saya sebut bahwa hewan yang mati. Pertumpahan darah terjadi. Adam dan Hawa tidak mengalami pertumpahan darah, tapi hewanlah yang mengalami pertumpahan darah. Dan ini juga yang akan menjadi gambaran yang terjadi. Mulai dari penyiksaan sampai nanti penyaliban, di situ terjadi penumpahan darah. Karena apa? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ada orang berkata, harusnya ada opsi lain. Alkitab tidak mencatat opsi lain.
Karena ini permusuhan yang sangat serius, permusuhan darah. Maka solusinya tetap penumpahan darah. Karena apa? Di dalam darah itu nyawa. Maka nyawa ganti nyawa. Manusia berhutang nyawa kepada Tuhan. Masalahnya manusia tidak bisa menyelesaikan sendiri. Tuhanlah yang memberikan solusi. Solusinya bagaimana? Harus ada pribadi. Dengar baik-baik. Harus ada pribadi yang memiliki, yang mewakili Allah dan sekaligus mewakili manusia. Jadi pribadi ini harus memiliki dua natur. Kalau satu natur saja tidak mewakili dua-duanya. Kalau natur Allah saja tidak mewakili manusia. Kalau natur manusia tidak bisa mewakili Allah. Maka sang firman itu menjelma menjadi manusia. Yang kita tahu di mana sang firman itu menjelma menjadi manusia tanggal 25 Maret sebelum pada tahun 5 sebelum Masehi. Sang firman menjelma menjadi manusia. Maka dia menjadi manusia yang memiliki dua natur, yaitu natur Allah dan natur manusia. Kalau kita sedikit bahas apologet, orang bilang, oh masa manusia menjadi Tuhan? Kebolak. Tuhan yang menjadi manusia nggak bisa jadi Tuhan. Kalau manusia jadi Tuhan, tidak bisa. Tuhan menjadi manusia bisa. Kenapa? Dia Allah Maha Kuasa. Nah, ini yang perlu, yang mau saya tegaskan pada momen Natal, yaitu di mana pribadi yang bisa menyelesaikan permusuhan darah atau hutang nyawa manusia dengan Tuhan Allah harus pribadi yang memiliki dua natur, yaitu natur Allah dan natur manusia. Pribadi yang bisa mewakili Allah dan pribadi yang sekaligus mewakili manusia. Jadi saudara-saudara, ide Natal, rencana Natal, master plan Natal itu tidak terjadi pada abad yang kelima. Bukan terjadi pada tanggal 25 Maret. Rencananya itu tiba-tiba tidak. 5.500 tahun. Kurang lebih, ya 5.500 tahun lebih. Estimasinya 5.883 ya. Jadi rencana kelahiran Yesus tadi estimasinya 5.500 tahun sampai 5.883 tahun. Anda bisa bayangkan? Master plan Natal itu 5.500 sampai 5.883 estimasi waktunya. Wow. Luar biasa kan? Jadi jangan Anda berpikir, oh ini karena keseleo Maria dan Yusuf keseleo. Tidak sama sekali. Sama Adam disebut, Adam itu tidak punya ayah dan ibu.
Kalau Yesus disebut Adam kedua, dia memiliki ibu, ya Maria itu ibunya Yesus. Tapi secara fisik ya tetap Yusuf, tapi bukan hasil dari benih dari Yusuf, tidak. Benihnya dari Allah. Oh, supaya apa? Ingat, dua natur. Natur Allah dan natur manusia. Adam memang dia tidak punya itu. Tapi benihnya dari Allah. Idenya dari Allah. Nyawanya dari Allah, maksud saya. Demikian Yesus. Roh Kudus jelas dikatakan oleh kasih karunia Allah, maka Maria mengandung. Idenya Allah. Kenapa harus menggunakan Maria? Sekali lagi, supaya dua. Jadi saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita tahu sama-sama bahwa Natal itu ada dalam master plan Allah. Maka kita merayakan Natal dengan hati yang tanpa tuduhan lagi, tanpa intimidasi lagi. Maka kita bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita. Haleluya. Baik saudara-saudara, besok sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya akan menunjukkan estimasi perhitungan berapa tahun. Tahun berapa, ya, berapa tahun dari penciptaan sampai nanti kepada kelahiran Tuhan Yesus. Dan itu ada bukti sejarahnya, dan itu berdasarkan perhitungan kronografi, dan menurut saya itu bagus. Karena apa? Itu akan membantu kita mengenal Tuhan kita dengan luar biasa. Sekian pelajaran hari ini. Sekali lagi bagi sahabat Lumen yang terinspirasi dengan pembelajaran ini, silahkan dibagikan kepada sebanyak mungkin orang, ya, supaya semakin banyak yang terinspirasi. Dan bagi saudara-saudari yang pertama kali hadir di channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya Bapak Ibu bisa mengikuti Lumen Christmas dan juga nanti di program-program Lumen berikutnya. Saya Dr. Tulus Marmun mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Selamat Natal bagi kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.